Mereka menembaknya 2 kali, lalu melemparkannya ke laut bersama kursi rodanya. Dan itu bahkan bukan bagian paling gila dari kehidupan Achille Lauro. Pada Mei 1938, Rotterdam Shalloit, yang sekarang menjadi bagian dari Net Lloyd, memesan kapal penumpang samudera baru dari galangan kapal De Schelde di Vlissingen, Belanda. Kapal ini akan menggantikan armada lamanya di rute Hindia Belanda. Pada Januari 1939, lunas kapal mulai dipasang. Namun pekerjaan terhenti ketika Perang Dunia II dimulai. Meskipun terjadi 2 serangan bom, galangan kapal tetap tidak tersentuh, sehingga pembangunan kapal dapat dengan mudah dilanjutkan setelah perang berakhir. Pada Juli 1946, kapal penumpang tersebut diberi nama Wilhelm Reis. Nama itu diambil dari cucu pendiri perusahaan pelayaran yang dibunuh oleh Gestapo selama perang. Rotterdam Shalloit diubah namanya menjadi Royal Rotterdam Shalloit. Awalan Royal diberikan untuk menghormati jasanya selama perang. Pada tanggal 21 November 1947, Willem Reis akhirnya selesai dibangun. Kapal ini memiliki panjang 192 meter, lebar 25 meter, syarat air 8,9 meter, dan tonase 21.119 gross register ton. Kapal penumpang ini dapat menampung 869 penumpang. Kapal ini memiliki cerobong asap yang ramping dan rendah, serta sistem pemasangan sekoci yang inovatif. Sekoci aluminium ringan ditempatkan rendah di sisi kapal dan tertanam ke dalam struktur atas lambung, menciptakan profil yang ramping tanpa derek sekoci yang menonjol. Pengaturan ini menempatkan sekoci tidak lebih dari 15 meter di atas garis air, yang mengurangi waktu dan usaha peluncuran dibandingkan dengan pemasangan tradisional yang tinggi di dek kapal. Pada tanggal 5 Desember 1947, Willem Reis melakukan pelayaran perdananya ke Hindia Belanda. Rute dimulai dari Rotterdam, singgah di Southampton di Inggris, lalu Tangier di Maroko, dan melalui Gibraltar menuju Marseille di Prancis Selatan. Kapal kemudian berlayar ke Port Said di Mesir, melalui terusan Suez menuju Aden di Yaman, dan Colombo, Sri Lanka melintasi Samudra Hindia. Rute berlanjut ke Sabang dan Balawan, Delhi di Sumatera Utara, Singapura, dan berakhir di Tanjung Priuk, pelabuhan Jakarta yang dulu dikenal sebagai Batavia. Rute ini biasanya memakan waktu antara 28 hingga 30 hari. Namun Willem Reis memiliki 8 mesin salsa yang menggerakkan 2 baling-baling, memungkinkan kapal tersebut berlayar dengan kecepatan rata-rata 22 knot. Hal ini memangkas waktu tempuh rata-rata untuk perjalanan pergi menjadi kurang dari 25 hari. Willem Ras bersama dengan kapal laut pesaingnya, kapal motor Oranye dari perusahaan pelayaran Belanda, menjadi kapal yang populer di rute Hindia Belanda. Namun pada tahun 1949, jumlah penumpang mulai menurun seiring dengan kemerdekaan Hindia Timur yang sekarang menjadi Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 1953, Willem Reis dan Oranye berada di Laut Merah menuju arah yang berlawanan. Pada tahun 1950-an adalah hal yang umum bagi kapal penumpang untuk saling memberi salam dengan berpapasan dari jarak dekat untuk menghibur para penumpang. Pendekatan Oranye sangat cepat dan tiba-tiba, memaksa Willem Reis untuk segera berbelok ke kiri sehingga terjadi tabrakan antara kedua kapal dan bagian haluan Willem Reis rusak parah. Untungnya tidak ada korban jiwa dan Willem Reis hanya mengalami kerusakan ringan sehingga kapal itu dapat melanjutkan perjalanannya. Namun Oranye khawatir kapalnya akan disita karena kerusakannya sehingga kapal itu melewatkan jadwal singgah di pelabuhan Colombo dan langsung melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Kedua kapal dinyatakan bersalah atas tabrakan tersebut karena kurangnya komunikasi. 6 bulan kemudian, Willem Reis terlibat dalam tabrakan lain. Dalam kabut tebal sekitar 19 mil barat laut Ile de Bats, kapal samudera bertabrakan dengan kapal tanker pesisir Belanda Cornelis B yang menyebabkan kapal tanker itu tenggelam. Pada tahun 1958, Royal Rotterdam Shallout dan Netherlands Line menandatangani perjanjian untuk membuat layanan penumpang keliling dunia. Armada gabungan ini akan berlayar di bawah panji Royal Dutch Mail Ships bersama dengan Oranye dan Johan van Oldenbarneveld yang kemudian berganti nama menjadi Twin Screw Motorship Laconia. Dari September 1958 hingga Februari 1959, Willem Reis menjalani renovasi besar-besaran di galangan kapal Wilton Fionaut di Amsterdam untuk mempersiapkan layanan barunya. Sistem 4 kelas aslinya dipersempit menjadi 2 pilihan, yaitu kelas 1 dan kelas turis.
100 kabin baru dipasang untuk menampung 275 penumpang kelas 1 dan 770 penumpang kelas turis, dengan pendingin udara yang diperluas ke seluruh akomodasi. Beberapa kabin bisa dialihfungsikan jika ada lebih banyak pemesanan untuk salah satu kelas. Dan ada tempat tidur tambahan yang dipasang yang meningkatkan jumlah maksimum penumpang menjadi 1.167 orang. Anggota kru Jawa digantikan oleh orang Eropa yang membutuhkan akomodasi yang ditingkatkan untuk 300 kru. Ruang taman kelas turis di Willem Ras diubah menjadi lounge taman yang tertutup kaca di samping bangunan atas, dengan jendela yang ditambahkan di bagian belakang untuk memperluas ruang dan membuka pemandangan. Hal ini memungkinkan area tersebut digunakan di lebih banyak musim dan iklim, terutama untuk perjalanan panjang dari Rotterdam ke Indonesia. Ketinggian cerobong depan ditingkatkan agar asap, jelaga, dan gas buang terbawa lebih tinggi dan lebih jauh ke belakang, sehingga mengurangi asap yang tertiup ke dek terbuka dan masuk ke ruang penumpang. Stabilisator sirip dipasang pada lambung di bawah garis air untuk mengurangi goyangan di laut yang bergelombang, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan mengurangi mabuk laut. Pada bulan Maret 1959, Willem Ras mempromosikan layanan pelayaran keliling dunia barunya ke Australia dan Selandia Baru. Kapal ini berangkat dari Rotterdam, berlayar melalui Southampton, Mediterania, terusan Suez, Fremantle, Melbourne, Sydney, lalu menuju Selandia Baru dan kembali melalui terusan Panama. Kapal pos kerajaan Belanda menjadi alternatif populer dibandingkan kapal Inggris. Namun pada akhir tahun 1964, meningkatnya popularitas perjalanan udara memukul jumlah penumpang, memaksa Willem Ras untuk berhenti beroperasi dan dijual. Pada tahun 1965, perusahaan Flotta Lauro membeli Willem Ras dan Orania. Willem Ras diganti namanya sesuai dengan pemilik perusahaan, pemilik kapal terbesar di Italia, dan wali kota Napoli pada tahun 1950-an, Achille Lauro. Dan Orania diganti namanya menjadi Angelina Lauro, sesuai nama istrinya. Setelah penjualan, Achille Lauro dan Angelina Lauro dikirim ke Palermo untuk diubah menjadi kapal penumpang pesiar hibrida. Pada tanggal 29 Agustus 1965, terjadi ledakan di ruang mesin dan utilitas di Achille Lauro yang memicu kebakaran singkat namun serius. Kebakaran berhasil dikendalikan dengan cepat tanpa kerusakan struktural besar, tetapi hal ini menyebabkan penundaan signifikan pada proses perombakan. Perombakan kedua Achille Lauro mencakup perpanjangan besar pada bangunan atas, menambahkan 4 meter pada bagian haluan. Tinggi cerobong asap ditambah dengan alat penyebar asap baru. Dinding kaca dipasang untuk melindungi dek promenad depan dan kolam kelas 1 yang baru. Akomodasi disesuaikan untuk penumpang baru yang berorientasi pada kapal pesiar. Perombakan total Achille Lauro mengubahnya menjadi kapal samudera modern, menghapus jejak desain aslinya sebelum perang. Lambung kapalnya dicat ulang dengan warna biru khas perusahaan pelayaran, yang menjadi asal julukan Achille Lauro, Blue Lady. Pada April 1966, Achille Lauro mulai melayani rute Australia milik Flotti Lauro Line dari Eropa Utara menuju Sydney, Australia, dan Wellington, Selandia Baru. Selama salah satu perjalanannya, kapal ini membantu mengevakuasi keluarga tentara Inggris yang terjebak dalam kerusuhan di Yaman, yang akhirnya menyebabkan berakhirnya kekuasaan Inggris di negara tersebut. Achille Lauro melakukan salah satu perjalanan terakhir ke utara melalui terusan Suez sebelum ditutup selama Perang 6 Hari tahun 1967 antara Israel dan koalisi negara-negara Arab. Pada tahun 1972, Achille Lauro menjalani konversi ketiga di galangan kapal Genoa di Italia, untuk sepenuhnya beralih dari layanan kapal penumpang menjadi kapal pesiar khusus. Kapal ini mengalami renovasi pada area publik, tata letak kabin, fasilitas di atas kapal, serta peningkatan dari perombakan sebelumnya seperti penambahan pendingin udara, penstabil, dan kabin tambahan. Selama perombakan, terjadi kebakaran lagi yang lebih parah dibandingkan kebakaran pada perombakan sebelumnya. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup parah dan menambah waktu perbaikan selama 5 bulan lagi. Setelah renovasi dan perbaikan, Achille Lauro mengakhiri perjalanan sebagai kapal penumpang lintas samudera dan memulai kehidupan barunya sebagai kapal pesiar khusus yang dapat menampung hingga 1.167 penumpang di 6 dek. Pada bulan April 1975 saat melintasi Selat Dardanelles,
Achille Lauro secara tidak sengaja menabrak kapal pengangkut ternak asal Lebanon, Yusuf. Tabrakan itu terjadi di jalur air yang sempit dan ramai dengan lalu lintas tinggi. Yusuf tenggelam dengan cepat dan satu anggota kru meninggal dunia. Achille Lauro mengalami beberapa kerusakan tetapi melanjutkan pelayaran setelah diperbaiki. Tahun berikutnya, polisi keuangan Italia menyita Achille Lauro di Genoa sebagai bagian dari penyelidikan terhadap operasi perjudian ilegal di atas kapal yang dijalankan oleh Flotti Lauro Lines. Penyitaan tersebut terjadi setelah adanya laporan tentang aktivitas kasino tanpa izin dan kemungkinan penggelapan pajak selama pelayaran. Kapal tersebut ditahan di pelabuhan yang menyebabkan operasi terhenti sementara. Pada bulan Desember 1981, terjadi kebakaran di sebuah bar dan 3 penumpang tewas saat evakuasi. Kapal mengalami kerusakan parah dan dikeluarkan dari layanan. Pada tahun 1982, kapal tersebut ditambatkan di Kepulauan Kanari ketika Lauro Lines bangkrut dan para kreditur menyita kapal tersebut. Kapal itu ditahan selama sekitar 1 tahun, sementara proses hukum berlangsung terkait utang perusahaan. Pihak berwenang Italia akhirnya turun tangan dan Achille Lauro kembali ke Genoa. Pada tahun 1985, sebuah perusahaan pelayaran Yunani, Chandras Line, mengambil alih Achille Lauro berdasarkan perjanjian sewa. Pada tanggal 3 Oktober 1985, Achille Lauro berangkat dari Genoa, Italia, untuk pelayaran selama 12 hari di Laut Mediterania. Pelayaran ini dijadwalkan mengunjungi Napoli, Alexandria, Port Said, Ashdod, Limassol, Rhodes, Piraeus, Capri, dan kemudian kembali ke Genoa. Ada 748 penumpang dan beberapa ratus kru di atas kapal. Pada tanggal 7 Oktober, kapal tersebut berlabuh di Alexandria, Mesir, dan 651 penumpang turun untuk berwisata ke piramida dengan maksud untuk kembali ke kapal di Port Said pada malam harinya. Setelah para wisatawan pergi ke daratan, 4 pria bersenjata senapan otomatis AK-47 membajak kapal tersebut, menyandra kru dan 97 penumpang. Para pria tersebut adalah anggota faksi dari Front Pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Mohammed Zaidan atau Abu Abbas dan berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Mereka memaksa kapten untuk meninggalkan pelabuhan dan menyuruh kru melanjutkan tugas mereka. Para pembajak menuntut agar Israel membebaskan 50 tahanan Palestina. Israel tidak merespons dan kapal tersebut menuju Suriah. Atas permintaan pemerintah AS Serikat dan Italia, Suriah menolak untuk mengizinkan kapal tersebut berlabuh. Jadi, para pembajak membunuh seorang penumpang Yahudi Amerika yang cacat bernama Leon Klinghoffer. Mereka menembaknya 2 kali, lalu memerintahkan 2 penumpang untuk membuangnya ke laut bersama kursi rodanya. Para pembajak mengarahkan kapten untuk berlayar ke Siprus, namun mereka juga ditolak masuk. Karena frustrasi, para pembajak mengarahkan Achille Lauro kembali ke Port Said. Setelah 2 hari negosiasi, Mesir mengabulkan permintaan para pembajak untuk mendapatkan jalur aman melalui Mesir dan kekebalan dari penuntutan sebagai imbalan atas pembebasan sandera di kapal. Para pembajak diterbangkan dengan pesawat Egypt Air 737 ke Tunisia. Di tengah perjalanan, pesawat tersebut dicegat oleh 7 jet tempur F-14 Tomcat Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal induk USS Saratoga. Pesawat tersebut dipaksa mendarat di Pangkalan Udara Angkatan Laut Sigonella, sebuah pangkalan NATO di Sisilia, di mana pasukan Delta Force AS mengepung pesawat itu. Kemudian, Angkatan Udara Italia dan polisi mengepung Delta Force, dan mereka semua berdebat tentang siapa yang berhak menahan para pembajak. Insiden tersebut yang dikenal sebagai krisis Sigonella diselesaikan dengan pasukan Amerika Serikat mundur dan otoritas Italia keluar sebagai pemenang. Namun, hal itu merusak hubungan diplomatik antara Amerika dan Italia serta Mesir sebagai akibatnya. Achille Lauro kembali ke pelabuhan asalnya di Genoa, Italia. Pembajakan tersebut menarik perhatian dunia dan menghancurkan industri kapal pesiar di Mediterania. Pelayaran pesiar dibatalkan karena jumlah penumpang menurun. Namun pada bulan Maret 1986, Achille Lauro melanjutkan jadwal pelayaran regulernya ke Mediterania dan sebulan kemudian kapal itu kandas di lepas pantai Alexandria. Setelah 7 jam, kapal itu berhasil ditarik tanpa mengalami kerusakan apapun. Pada tahun 1987, perusahaan pelayaran Flotti Lauro diambil alih oleh Mediterranean Shipping Company yang sekarang lebih dikenal sebagai MSC Cruisers dan perusahaan baru tersebut dinamakan Star Lauro.
Achille Lauro mendapatkan kehidupan baru di Australia, di mana Blue Lady disewa selama 1 bulan dan digunakan sebagai kapal akomodasi di Fremantle, Australia Barat, selama perlombaan yacht America's Cup. Pada awal 1990-an, Achille Lauro menjalankan rute Australia yang melewati Cape Town, Afrika Selatan, dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat di Pasifik Selatan seperti Caledonia Baru dan Vanuatu. Pada malam tanggal 30 November 1994, Achille Lauro sedang dalam perjalanan menuju Afrika Selatan dengan 979 penumpang dan awak kapal di dalamnya. 50 mil dari pantai Somalia terjadi kebakaran di ruang mesin. Sebuah karter mesin meledak, memungkinkan oli pendingin masuk ke sistem knalpot yang kemudian memicu kebakaran oli hebat. Tidak ada yang menyadari kebakaran itu sampai api sudah tidak terkendali. Para kru mencoba memadamkan kebakaran di ruang mesin dengan menggunakan selang di kapal dan air yang diambil dari kolam renang. Menyiramkan air ke atas api minyak justru membuat api semakin menyebar dan memperburuk situasi. Kapten memutuskan untuk mengumpulkan semua penumpang di dek akas dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Direktur kapal pesiar dan stafnya sigap bertindak untuk menenangkan serta membimbing penumpang ke dalam kelompok-kelompok untuk evakuasi. Para penumpang diatur berdasarkan kebangsaan agar setiap orang dapat memahami instruksi dalam bahasa mereka sendiri. Di antara staf tersebut ada Moss Hills, seorang gitaris yang membantu menyelamatkan penumpang saat Oceanus tenggelam 3 tahun sebelumnya. Saya telah membuat video tentang bagaimana Moss Hills menyelamatkan para penumpang ketika kapten dan kru meninggalkan kapal yang tenggelam yang akan saya tautkan di sini. Seorang penumpang lansia asal Jerman perlu kembali ke kamarnya untuk mengambil obat jantungnya, tetapi tidak ada penumpang yang diizinkan kembali ke kabin mereka karena api dan asap semakin menyebar. Jadi Moss Hills membungkus wajahnya dengan handuk tebal yang basah dan masuk ke kapal yang terbakar. Di tengah perjalanan, asapnya begitu tebal hingga dia tidak bisa bernapas. Dia berbalik dan menemukan pintu sekat tahan api di lorong telah tertutup dan terkunci di belakangnya. Tapi dia berhasil menemukan pintu keluar yang mengarah ke sebuah bar kecil di dek kolam renang dan keluar ke tempat terbuka. Keesokan paginya setelah hampir 7 jam, upaya mereka untuk mengendalikan api gagal dan kobaran api menyebar dengan cepat. Air yang dipompa ke ruang mesin untuk memadamkan api justru menimbulkan masalah baru. Kapal mulai miring dan api semakin menyebar. Pada pukul 5 pagi, kapten memberikan perintah untuk meninggalkan kapal. Api menjalar ke 2 sekoci terakhir yang tergantung di sisi kapal, membuat beberapa awak dan penumpang terjebak, termasuk Moss Hills. Dia dan awak yang tersisa mengarahkan para penumpang menuju rakit penyelamat karet di buritan. Pada saat yang sama, salah satu sekoci kaku yang sudah berada di air hanyut ke arah buritan. Rakit penyelamat karet disimpan di dek dalam sebuah wadah fiberglass yang akan terbuka saat terkena air. 2 anggota kru mengangkat salah satunya ke sisi kapal. Rakit itu jatuh ke sekoci keras yang hanyut di bawah buritan, menewaskan 1 penumpang Inggris dan melukai 8 orang lainnya. Penumpang dan kru di perahu penyelamat mendorong rakit penyelamat ke air. Moss dan penumpang lainnya menuruni tangga tali yang bergoyang setinggi 15 meter. Mereka terjun ke air dan berenang menuju rakit penyelamat karet. Moss dan kru menarik penumpang lansia ke dalam rakit penyelamat. Sebuah kapal tanker berbendera Panama, Hawaiian King, adalah yang pertama tiba di lokasi, merespons panggilan Mayday dari Achille Lauro. Kapal itu menyelamatkan sebagian besar penumpang. Sebanyak 10 kapal merespons, termasuk 2 kapal perang Amerika, kapal penjelajah USS Gettysburg, dan fregat USS Halliburton. Para penyintas dibawa ke pelabuhan di Djibouti dan Mombasa di Kenya. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Desember, kapal tunda pemadam kebakaran Italia tiba untuk menarik sisa-sisa hangus Achille Lauro. Namun sebelum mereka dapat menilai kerusakannya, pada pukul 18.10 terjadi ledakan dari tangki air yang meledak akibat tekanan uap yang menumpuk karena panasnya api. Blue Lady terbalik dan tenggelam. Sayangnya, Moss Hills tidak mendapatkan obat itu dan pria lanjut usia tersebut meninggal karena serangan jantung di Sekoci pada malam harinya. Seorang wanita Belanda meninggal dan seorang pria lanjut usia Belanda lainnya tidak pernah ditemukan. Bersama dengan penumpang di Sekoci, jumlah korban tewas menjadi 4 orang.
Achille Lauro tenggelam sekitar 100 mil laut dari pantai Somalia di Samudra Hindia. Kedalaman air berkisar antara 4.000 hingga 5.000 meter yang lebih dalam daripada Titanic di 3.800 meter. Setelah Achille Lauro tenggelam, Star Lauro menerima 17,2 juta dolar Amerika Serikat dari asuransi, setara dengan sekitar 40 juta dolar pada tahun 2025. 4 pembajak tersebut diadili di Italia bersama dengan 11 kaki tangannya dengan hukuman penjara antara 15 hingga 30 tahun. Star Lauro menjadi MSC Cruises dan saat ini menempati peringkat ketiga secara global dalam kapasitas penumpang untuk operator kapal pesiar. Untuk bencana lainnya, klik video yang ada di layar sekarang.